Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Kurnia, NIM 22134060 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini seperti biasa saya akan mereview ataupun menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 ke makalah, walaupun saya tidak masuk di minggu ketiga di pertemuan makalah kelompok 1 ini, saya tidak bisa merasakan dinamika diskusinya, akan tetapi saya akan mempresentasikan dengan judul Film sebagai Media Komunikasi Massa dan Realitas Sosial. Film telah menjadi bagian dari hidup manusia. Sejak awal abad 19 sampai sekarang dan yang akan datang, film telah berkembang dari pertunjukan keliling sampai menjadi salah satu alat penting komunikasi dan hiburan serta media massa pada abad 21 sekarang ini. Film merupakan produk kebudayaan manusia yang dianggap berdampak besar bagi masyarakat. Ia merupakan salah satu bentuk seni, sumber hiburan, dan alat yang ampuh untuk mendidik serta mendoktrinasi para penontonnya. Jadi film ini bisa dikatakan seni yang dimana bisa mendidik dan mendoktrinasi para penontonnya. Artinya bisa berpengaruh juga. Setiap film yang kita tonton akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku kita. Pengertian film. Film merupakan media audiovisual yang menggabungkan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita atau informasi. Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang powerful dan menyampaikan pesan kepada halayak luas. Jadi film ini bukan hanya sekedar seni dalam artian penghiburan, tetapi bisa menjadi media informasi, bisa menjadi media yang bisa diambil pelajaran dari apa yang kita dengar seperti itu. Dan film bisa dikatakan sebagai media audio visual. Film adalah serangkaian gambar bergerak yang diproyeksikan pada layar dengan kecepatan tertentu untuk menciptakan ilusi gerak yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film didefinisikan sebagai karya seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan melalui representasi visual dan naratif yang kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi film juga ada juga nih film sebagai media komunikasi massa. Tadi yang sempat disinggung di awal, film bukan hanya sebagai hiburan akan tetapi menjadi media massa, menjadi komunikasi media massa. Film berfungsi sebagai media komunikasi massa yang efektif. Dalam era digital saat ini, film dapat diproduksi dan didistribusikan dengan lebih mudah melalui berbagai platform seperti bioskop, televisi, dan layanan streaming. Hal ini memungkinkan film menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan pesan secara visual dan emosional. Jadi film ini bukan hanya film dalam perkembangan era digital ini, di era globalisasi maupun era informasi dan teknologi, film dapat didistribusikan dengan lebih mudah melalui berbagai platform seperti televisi, bioskop, dan streaming seperti itu, untuk bisa menggabungkan sifat emosional dan visual para penonton. Yang ketiga, film realitas sosial dan imajinasi. Film seringkali mencerminkan realitas sosial masyarakat di mana ia dapat menggambarkan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang relevan, sehingga memberikan wawasan dan tentang kondisi masyarakat. Film juga menciptakan ruang untuk imajinasi, memungkinkan penonton untuk mengalami dunia yang berbeda dan melampaui batasan realitas sehari-hari. Yang sempat disinggung di poin kedua, penggabungan antara visual dan emosional itu bisa berbuah sebagai imajinasi. Artinya penonton bisa memposisikan diri ketika film itu diputar, ketika kita menonton dan kita kebawa terpengaruh oleh film tersebut, itu bisa menjadikan dampak bagi para penontonnya seperti itu. Yang keempat, ada jenis-jenis film. Yang pertama ada jenis film berdasarkan genre, yang kedua ada film komedi, yang ketiga ada film aksi, yang keempat ada film horor, yang kelima ada film ilmiah, yang keenam ada film fantasi, yang ketujuh ada film thriller, yang kedelapan ada film romantis, yang kesembilan ada film dokumenter. Nah, jenis-jenis film berdasarkan format: film 2D, film 3D, film Max, film animasi, film stop motion. Nah, itu jenis film berdasarkan format. Nah, ada juga nih jenis film berdasarkan teknik produksi seperti film live action, film animasi, film hybrid, film eksperimental seperti itu.
Nah, ada juga sejarah awal perkembangan film di dunia, mungkin udah pernah dijelaskan juga di pertemuan pertama atau di pertemuan kedua tentang sejarah perkembangan film. Dari sini poinnya, film bukan hanya sebatas hiburan, bukan hanya sebagai tontonan, akan tetapi film bisa dijadikan media informasi yang dimana semua publik bisa berasumsi bahwasanya film bisa mendoktrinasi bagi para penontonnya, sehingga mengubah paradigma dia ketika dia melihat film tersebut. Artinya, film ini dapat berpengaruh secara luas bagi masyarakat yang menonton. Seperti itu. Itu saja live tinjukan pada minggu pertama minggu ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.